Halo guys, ini adalah video kedua dari channel saya. Video kedua ini akan menjelaskan tentang IP address. Pertama-tama, kita akan menjelaskan jenis IP address. Jenis IP address itu ada dua. Yang pertama ada IP versi 4 dan yang kedua ada IP versi 6. Nah, video kali ini saya hanya akan menjelaskan versi 4-nya saja. Yang versi 6 nanti saja. Sekarang IP versi 4 berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet x titik x titik x titik x. Nah, x ini yang disebut atau dinamakan oktet. Nah, IP versi 4 ini memiliki rentang angka 0 sampai 255. Nah, jika kalian sudah tahu IP versi 4 ini bersifat angka, saya kasihkan contoh IP ya. Contohnya 192.168.1.1. Nah, penulisan IP yang benar adalah menggunakan slash. Misalnya slash 24. Nah, di slash ini apa sih? Di slash ini disebut dengan prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk menjumlahkan atau mentotalkan si IP, kita diperlukannya subnetting. Kali ini kita akan belajar subnetting. Di dalam subnetting kita akan menghitung total IP. Yang kedua ada subnet mask. Yang ketiga ada network. Yang keempat ada IP process. Dan yang kelima ada IP range. Pertama-tama kita akan menghitung total IP terlebih dahulu. Nah, ini total IP itu ada rumusnya. Yang paling mudah adalah ini, 32 dikurangi prefix. Nah, 32 itu dari mana sih? 32 itu dari ini, jumlah di IP versi 4. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi 32 dikurangi 24. Nah, ini 24 itu contoh yang saya berikan ya. Sama dengan 8. Nah, setelah itu kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat itu dari mana sih? Ya, balik lagi. Ini adalah rumus dari pembukaan ini atau sudah dari sananya ya, 2 pangkat itu. Sekarang kita jumlahkan. Jadi atau hasilnya sama dengan 256. 256 ini dari jumlah 0 sampai dengan 255. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas subnet max. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya subnet max. Untuk mencari subnet max yaitu dengan rumus 256. 256 itu dari mana? 256 itu dari 0 dan 255. Setelah itu dikurangi ini jumlah yang ini 256 juga sama dengan 0. Untuk menulis subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, yang diganti adalah yang angka 0 ya guys. Nah, selanjutnya untuk mencari IP network.
untuk mencari IP network itu ya gampang. IP network itu awalan dari IP, yaitu 0. Nah, selanjutnya untuk IP broadcast. Kebalikan dari IP network ya, IP broadcast adalah akhiran dari IP, yaitu 255. Selanjutnya untuk IP range, yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 254. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan contoh soal yang saya berikan. 172.168.5.1/26. Coba teman-teman pause video ini dulu dan kerjakan sendiri ya, nanti kita bahas. Nah, untuk kalian yang sudah bisa mengerjakan itu bagus. Untuk yang belum bisa, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Nah, yang pertama kita cari IP total IP. Kedua ada subnet max, lalu ada IP network, ada IP broadcast, lalu ada IP range. Nah, pertama kita mengerjakan total IP, yaitu 32 kurangi prefix, lalu 32 dikurangi 26 sama dengan 6, lalu dipangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lanjut untuk subnet max 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi 255.255.255.192. Selanjutnya untuk IP network start ya, yaitu 0, dan untuk IP broadcastnya sebelum angka 64, yaitu apa ya, 63. Untuk IP range itu setelah IP network 1 dan sebelum IP broadcast, yaitu 62. Nah, di sini sudah paham atau belum? Jika belum, saya akan memberikan contohnya lagi ya. 10.10.10.50/27. Nah, teman-teman coba kerjakan sendiri ya, nanti kita bahas juga. Nah, sekarang ayo kita bahas. Yang pertama itu ada total IP, sama ya seperti yang tadi. Kita tulis dulu tab pertama ada IP 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Setelah itu angkatan 2 pangkat 5 dengan
32. Subnet max 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, 255 titik 255 titik 255 titik 224. Nah, untuk IP networknya 0, dan untuk IP broadcastnya itu hanya 1. Nah, di sini teman-teman lihat untuk IP broadcastnya sudah sampai 50 ya, melainkan hanya 31 atau 32 di sini, karena /27 hanya 32. Untuk itu kita diperlukannya yang namanya blok subnet, yaitu untuk lanjutan. Caranya yaitu sini awalannya 32. Ini broadcastnya adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Setelah itu sudah ditemukan ya, ini banyak. Kalau teman-teman misalnya kurang nih, saya ganti jadi 70. Nah, kita cari lagi nih blok subnetnya 63 ditambah 1 untuk 64. Nah, setelah itu 64 ditambah 32 sama dengan 96. 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Nah, setelah itu untuk IP range-nya yaitu 65 sampai 94. Nah, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bingung ya. Nah, untuk subnetting hanya sampai di sini ya. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, sekarang saya akan membahas IP publik dan IP private. Nah, yang pertama IP publik. Apa itu IP publik? IP publik adalah IP yang bisa diakses di mana saja. Contohnya yaitu facebook.com yang memiliki IP 10.10. Nah, si IP Facebook ini bisa diakses di mana saja ya. Contoh ya, lainnya adalah google.com, yaitu 8.8.8. Nah, ini adalah contoh IP public. Dan yang kedua adalah IP private. Apa itu IP private? IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Nah, sekarang saya berikan contoh IP private, yaitu 192.168.10.1. Nah, ini adalah IP private, yaitu IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Nah, sekarang kita ulangi ya. IP publik adalah IP yang bisa diakses di mana saja, dan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Kita akan melanjutkan segmen selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang konsep switch dan router. Ya, konsep switch dan
adapter. Nah, yang pertama ada switch. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device dalam satu blok subnet. Misalkan saya membuat contoh di sini PC 1 terhubung ke switch. Nah, switch ini terhubung juga ke PC 2. Setelah itu terhubung juga ke PC 3. Nah, kita beri IP di sini 192.168.1.1. Dan PC kedua kita beri alamat 192.168.1.2. Dan yang terakhir adalah PC 3. Kita beri alamat 192.168.1.3. Nah, misalkan di sini slashnya slash 192.168.1.0/27 sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Nah, ini untuk switch ya. PC 1 terhubung ke switch, dan switch terhubung ke PC 2, switch juga terhubung ke PC 3. Itu untuk switch. Untuk menghubungkan device dalam satu blok. Nah, sekarang router, yaitu untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini kita copy ya. Copy ini. Oke. Nah, di sini kita tambahkan router ya. Nah, kita tambahkan kabel di si switchnya. Ini router. Dan di sini kita tambahkan PC.
untuk PC 4 dengan IP 192.168.1.70. Nah, si PC 4 ini sudah beda blok subnet nih. Nah, posisi router ini adalah untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda nih. Misalnya si PC 4 sudah rentan 70. Si PC 4 ingin menerima informasi ke PC 2 lewat router. Untuk konsep switch dan router itu seperti itu ya. Sekarang saya akan praktekkan di Cisco. Nah, sekarang kita akan praktek switch. Pertama-tama kalian pilih ke end device, pilih PC, tambahkan 2 biji. Nah, sekarang kalian ke network device, pilih switch, tambahkan switch ya. Nah, sekarang tambahkan koneksinya memakai kabel strike yang ini. Pilih atau klik PC 1, arahkan ke switch. Sama yang sebelahnya. Klik dan arahkan ke switch. Nah, sekarang kalian klik pada bagian PC, klik, pergi ke halaman desktop. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Kita akan memakai IP konfigurasinya dulu. Nah, saya akan tambahkan IP atau IP. Ini adalah 192.168.1.1. Nah, sampai masuk 55.355.255.0. Pada bagian sebelahnya juga sama, tambahkan IP config 192.168.1. Nah, ini yang membedakannya ya. Pada si bagian sebelahnya gunakan yang berbeda, angka yang berbeda, contohnya 2. Nah, setelah itu tambahkan sampai max, pilih close. Dan sekarang kita tes ping menggunakan command prompt. Kita ping ke si 192.168.1.2, klik enter. Nah, dia bisa ya. Ini contohnya berhasil ya. Kita close dulu. Coba kalau kita ganti dia ke 3, kita ping lagi ke 192.168.1.2. Nah, dia tidak akan bisa ya. Nah, akan ada bacaan request timeout atau RTO istilahnya. Nah, dia akan RTO terus. Kita close, kita ubah lagi ke 2. Oke. Nah, teman-teman bisa juga memakai ini nih, yang gambar surat, ikon surat. Kita klik, nah, arahkan ke PC ini, dan arahkan lagi juga ke PC yang di sini. Nah, di sini akan ada bacaan successful, yang artinya sama ya, sama pada percobaan tes ping. Nah, setelah itu kita membuat lagi nih sebuah PC dan switch, tapi beda blok. Kita contohkan ya. Kita pergi ke end device. Nah, saya tambahkan di sini 3 biji aja. Nah, lalu kita pergi ke
network device, tambahkan lagi si switch. Nah, lalu kita sama melakukan yang tadi ya, lebih ke connection, pakai kabel strike, klik pada PC dan arahkan ke switch. Nah, terus sini juga sama, arahkan ke switch lagi, sama juga klik PC, arahkan ke switch. Nah, dan kita pergi ke halaman desktop, pilih IP configuration. Nah, pilih IP. Kita di sini berikan IP 192.168. Nah, di sini beda ya, karena beda blok kita kasih 2, kan asalnya 1, kita kasih 2, jadi 1. Bentar, sama kasih 3, klik ke desktop, pilih IP configuration, tambahkan IP 192.168.2.2, enter. Di sini juga sama, pilih ke desktop, klik IP configuration, tambahkan IP 192.168.2.3. Enter. Oke. Nah, di sini kan sudah hijau sebenarnya. Sekarang kita tes. Kita ping ke sini. Sukses ya. Ping ke sini juga sukses. Ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Coba PC 4 ke PC 2 sukses. PC 4 ke PC 3 sukses ya. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan router. Nah, di sini kan router itu menghubungkan device blok subnet yang berbeda kan. Nah, ini kan ada 2 blok. Kita tambahkan router, yaitu klik pada network device, cari si router. Nah, saya pakai si router ya. Tambahkan router. Lalu klik pada bagian connection, tambahkan juga kabel strike. Nah, pada si switch klik, lalu arahkan ke si router. Nah, sama pada bagian blok satunya, klik pada bagian switch, arahkan ke si router juga. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi si router agar bisa terhubung PC 1 ke PC 3. Caranya, klik pada bagian router, pilih config. Nah, di sini pilih yang fast ethernet 0/0. Nah, di sini kenapa merah karena ini belum nyala ya guys. Kita klik on. Nah, di sini akan berubah warnanya jadi hijau. Lalu kita tambahkan IP, misalnya IP 192.168.1.254. Ini API. Lalu tambahkan subnet max. Oke. Nah, sama ya pada bagian blok satunya. Klik on. Lalu tambahkan IP 192.168.2.254. Tambahkan juga subnet max. Nah, sekarang setelah melakukan konfigurasi pada si router, kita coba ping pada bagian PC 1 ke PC 3. Apakah berhasil? Belum. Dan seterusnya pilot. Kenapa? Karena kita belum menambahkan yang namanya default gateway. Kita tambahkan default gateway ke si
PC 1 misalnya. Nah, sini ya default gateway. Klikkan alamat IP si router 192.168.1.254. Sama pada PC yang satu, tambahkan port gateway 192.168.1.254. Nah, untuk di blok ini dia menggunakan IP yang kedua 192.168.2.254. Nah, terus tambahkan ke semua PC ya. 192.168.2.254. Bahkan juga 192.168.254. Titik 2.254. Salah ya guys. Kita cek dulu apakah benar. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetes ping PC 1 ke PC 3. Nah, pada percobaan pertama memang pilot ya. Kita coba lagi. Nah, pada percobaan yang kedua pasti sukses. Kita coba satu-satu ya. Si PC 1 ping ke PC ini sukses. PC 1 ping ke PC 4 sukses. Pilot. Kita ulangi lagi. PC 1 ping ke PC 4 akan sukses. PC 1 ping ke PC 5 sukses. Baik juga pilot. Kita ulang lagi PC 1 ke PC 5. Nah, ini sukses. Kita coba PC 2 ke PC 3. Sukses. PC 2 ke PC 4. Sukses. PC 2 PC 5 sukses. Nah, kita coba testing di blok yang ini ya. Kita testing PC 3 ke PC 1 sukses. Coba kita lihat PC 3 ping ke PC 2 sukses. Lalu PC 4 ping ke PC 1 sukses. PC 4 ke PC 2 sukses. Dan yang terakhir PC 5 ping ke PC 1 sukses. PC 5 ping ke PC 2 sukses. Oke, sekian video kedua dari saya. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya.